David mengacak rambutnya frustasi. Sepertinya dia udah paham kalau istrinya itu hanya ingin balas dendam kepadanya. Saat sudah sampai di restoran, Stella memesan 2 porsi makan. Kenapa cuma 2 porsi lah? Apa kamu tidak makan? Tanya Danis yang melihat di depan Stella kosong, tidak ada makanan. Aku sedang tidak mood untuk makan, lagian perutku masih agak mual, tapi saat ini lebih mendingan sih, jawab Stella. Lah, selamat ya atas kehamilannya, aku ikut bahagia. Mudah-mudahan babynya sehat di dalam perutmu, ucap Danis memandang sendu Stella. Lola yang melihat tatapan Danis tiba-tiba tersedak saat meminum jus jeruknya. Hati-hati Lola, kenapa bisa sampai tersedak, ucap Stella. Sedangkan Danis mengambilkan Lola tisu yang ada di atas meja. Terima kasih, ucap Lola saat mengambil tisu itu dari tangan Danis. Aku tidak apa-apa Nona, mungkin kebanyakan minum, jawab Lola kemudian sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Aku mau ke toilet dulu, kalian lanjutkan aja makan siangnya, ucap Stella beranjak dari tempat itu dan pergi ke arah toilet yang ada di restoran itu. Sedangkan Danis dan Lola merasa agak sedikit canggung. Bagi Danis, dia belum mengenal jauh Lola, jadi Danis pun sedikit merasa rikuh. Sedangkan Lola merasa canggung karena gadis itu malu pada Danis. Lola ingat dia kemarin mengirim beberapa pesan, tapi tidak dibalas oleh pria itu. Danis berdeham. Kamu dapat nomor ponsel aku dari mana? Tanya Danis memecah kesunyian di antara mereka saat ini. Lola yang sedari tadi fokus pada makanannya mendongak menatap Danis. Mata mereka beradu. Tiba-tiba jantung Lola berdetak 2 kali lipat saat ditatap Danis seperti itu. Tentu aja dari Nona Stella. Dia yang memberikannya padaku. Danis, maaf bila aku mengganggumu. Setelah ini akan aku hapus nomormu, ucap Lola. Tidak perlu, kamu simpan aja nomorku. Nomormu juga akan aku simpan, jawab Danis kemudian meneruskan makan menyendok makanannya. Lola terlihat menarik kedua sudut bibirnya. Gadis itu tersenyum lebar ketika mendengar jawaban dari Danis. Sedangkan dari arah kejauhan, Stella menatap kedua orang itu dengan tersenyum. Mudah-mudahan saja kalian bisa berjodoh. Lola adalah gadis lugu, polos dan baik. Aku yakin dia bisa membuat Danis menjadi orang yang lebih baik lagi, gumam Stella. Saat Stella akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba ada seseorang yang menarik lengannya dan memeluknya. Sayang, maafkan aku. Jangan memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan sanggup bila kamu berdekatan dengan Danis, ucap David. Stella yang berada di pelukan sang suaminya itu merasa sangat nyaman. Jujur, sebenarnya dia juga sangat merindukan pelukan dari suaminya itu. Tapi apalah daya, Stella masih merasa kesal dengan David. Dia juga tidak bisa tahan mencium bau badan suaminya itu. Entah kenapa Stella akan merasa mual bila mencium bau David. Tapi saat ini terasa berbeda. Stella mencoba mencium aroma suaminya itu, tapi keadaannya masih baik-baik aja. Kamu pakai parfum apa? Tanya Stella. David melonggarkan pelukannya dan menatap sang istri. Aku memakai parfum yang baru aku beli kemarin. Memangnya kenapa sayang? Tanya David. Aku menyukai aroma parfummu yang barumu itu, jawab Stella. David memeluk istrinya lagi. Dia benar-benar senang ketika Stella mengatakan hal itu, karena biasanya istrinya itu akan mengamuk dan mengusirnya ketika David mendekatinya. Aku sangat bahagia sekali karena kamu mau aku peluk seperti ini. Sayangku, aku begitu merindukanmu, ucap David berbisik di telinga Stella. Stella yang mendengarkan itu langsung mendongak menatap David. Tolong maafkan aku sayang, aku berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Akan aku pastikan bahwa hanya kamu yang bisa menyentuhku dan tidak akan membiarkan orang lain menyentuhku, ucap David. Terserah padamu, aku juga udah tidak peduli lagi, jawab Stella. David tidak suka dengan jawaban istrinya itu. Seakan membebaskannya untuk bersentuhan dengan siapapun. Aku tidak akan bersentuhan dengan siapapun lagi sayang. Kamu jangan seperti ini lagi ya. Ayo kita pulang. Aku udah sangat merindukan tubuhmu ini, ucap David dengan memelas. Jujur saja, Stella sebenarnya juga sangat merindukan sentuhan dari suaminya itu. Tapi bagaimana dengan mereka berdua?
tunjuk Stella kepada Danis dan Lula. Biarkan aja, nanti aku akan mengatakan pada Lula dan Danis kalau kamu udah pulang bersamaku, jawab David. Kemudian pria itu menuntun istrinya keluar dari restoran itu. David langsung mengajak Stella pulang ke apartemen dan ingin segera menerkam sang istri. Udah beberapa hari ini dia benar-benar menahan hasrat dirinya. David pun berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan di kantor, Marco menggerutu kesal karena bosnya tiba-tiba pulang begitu aja. Dasar bos tidak tahu diri, pergi pulang seenaknya saja. Marco yang merasa kesal itu segera menghubungi sang kekasih untuk datang ke ruang kerjanya. Dan ia pun langsung segera datang setelah Marco memanggilnya. Ada apa denganmu sayang? Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Tanya Dania yang udah sampai di ruangan Marco. Kemarilah, aku lagi bad mood sekarang. Banyak pekerjaan yang menumpuk diserahkan begitu aja sama si bos. Sepertinya aku butuh suapan energi sayang, ucap Marco. Dania langsung berjalan mendekati Marco dan tiba-tiba pria itu menarik lengannya sehingga terjatuh di pangkuan Mars. Sayang, Marco. Sayang, ini di kantor. Seru Dania saat Marco udah membuka kancing baju kemejanya dan langsung. Tidak akan ada yang datang, jawab Marco meneruskan kegiatannya. Di apartemen, Lula masuk dengan langkah yang berat, dengan wajah yang menunduk. Sepertinya dia menahan kesal, karena ditinggal begitu aja oleh Stella bersama Danis. Apalagi, kekesalannya semakin bertambah ketika dia harus mengantarkan Danis kembali ke kantor. Karena pada waktu Stella mengajaknya ke restoran, Danis ikut naik ke mobil Stella. Alhasil Lula harus mengantarkan Danis yang menahan emosi karena ternyata Stella malah pergi dan tidak kembali ke meja makan. Lula masuk ke dalam apartemen dan pergi ke lantai atas untuk membersihkan diri. Saat melewati kamar David dan Stella, gadis itu mendengarkan suara-suara orang yang sedang melakukan kegiatan panas. Ya ampun, ternyata Nona Stella malah asik bersenang-senang di sini bersama Tuan David. Padahal aku harus mendapatkan kemarahan dari Danis gara-gara ulah Nona Stella. Gumam Lula menggelengkan kepalanya. Sementara malam itu Marco dan Dania sedang membuntuti seseorang di dalam mobil. Apa menurutmu William tidak akan curiga kalau kita mengikutinya seperti ini sayang? Tanya Dania. Marco sedang fokus menyetir saat ini. Dia dan Dania memang berencana membongkar kebusukan William agar mereka mempunyai bukti untuk membatalkan rencana perjodohan Dania dan juga William. Mobil William terlihat masuk ke dalam klub malam. Sesaat kemudian William tampak memarkirkan mobilnya itu. Marco dan Dania ikut berhenti saat melihat William yang keluar bersama seorang wanita yang memakai dress mini itu. Ternyata dia memang pria yang brengsek. Papa telah salah memilihkan pria. Seru Dania. Aku juga udah tahu siapa sebenarnya William itu sayang. Memang tidak banyak orang yang tahu siapa William itu. Bahkan dia juga melakukan transaksi barang haram, ucap Marco. Sebaiknya cepat kita ikuti mereka. Dania keluar dari mobil dan segera masuk ke dalam klub itu. Dasar tidak sabaran, gerutu Marco mengikuti langkah Dania. William dan seorang wanita itu masuk ke dalam ruangan VIP yang ada di klub itu. Dania memakai kacamata hitam dan masker agar tidak ada yang mencurigainya. Dengan langkah perlahan Dania membuka pintu VIP itu sedikit. Dia bisa melihat apa yang dilakukan William dengan wanita yang datang bersamanya itu. Sedangkan di dalam ruangan yang sedikit gelap itu juga ada dua pria lain yang sedang menghisap sesuatu di mulut mereka. Dania mengeluarkan sebuah kamera dari dalam tasnya dan merekam keadaan di depan matanya saat ini. Terlihat William dengan tidak tahu malunya melakukan ciuman panas bersama wanita yang tadi datang bersamanya. Nana, apa yang kamu lakukan di sini? Gertak seorang pria bertubuh gempal dari balik pintu Dania. Punggung Dania. Tentu saja hal tersebut membuat Dania terkejut dan menyenggol pintu itu hingga terbuka lebar. Lepaskan aku! Teriak Dania saat pria yang tangannya dipenuhi banyak tato itu menangkapnya. Tentu saja Dania berontak, tidak terima. Brengsek, lepaskan aku bodoh. Kamu tidak tahu siapa aku? Hah? Aku adalah tunangannya William. William yang mendengar namanya disebut dan seperti mengenali suara wanita itu, langsung saja mendorong wanita yang saat ini udah berada di pangkuan itu.
Tentu saja sang wanita itu langsung jatuh terjembab di lantai. William langsung bangkit berdiri dan melihat keributan di depan pintu VIP itu. "Dania?" seru William saat melihat Dania, yang tangannya sedang ditahan oleh pengawalnya. "Johnny, lepaskan Dania. Apa yang kamu lakukan?" "Dia itu adalah tunanganku," seru William kepada pengawalnya itu. "Maafkan saya, bos. Saya tidak tahu bahwa wanita ini tunangan Anda," ucap pria itu membungkukkan badannya. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi Johnny, dan ia mengibaskan tangannya ketika merasakan panas karena menampar pengawal itu. "Dania, kenapa kamu ada di sini?" ucap William. Plak! Kali ini Marco datang dan langsung memukul wajah William begitu saja. Semua orang yang ada di ruang VIP itu hanya menjadi penonton. Marco langsung memeluk Dania dari samping. "Dasar pria brengsek, mulai malam ini jangan lagi berurusan dengan Dania atau keluarga Alvarez. Kalau sampai hal itu terjadi, aku akan membeberkan bukti kepada polisi. Ingat itu," ancam Marco sambil menunjuk William yang masih tersungkur di lantai. William tanpa mengepalkan kedua tangannya, sedangkan Marco sudah membawa Dania keluar dari klub malam itu. Marco mengajak Dania langsung masuk ke dalam mobil setelah dia menghajar William. "Dari mana saja kamu?" seru Dania kesal karena Marco baru datang menolongnya. "Tadi aku kehilangan jejakmu, sayang. Aku tidak tahu kalau kamu berada di ruangan VIP, jadi aku baru bisa menolongmu," jawab Marco. "Kalau kamu tidak datang, aku bisa ditangkap oleh William," ucap Dania masih berusaha menetralkan detak jantungnya. "Maafkan aku ya, besok kita akan bicara dengan Papa Arnold kalau William sudah menerima pembatalan perjodohan ini. Dan aku akan segera melamarmu secara resmi," ucap Marco menatap sang kekasih. "Benarkah kamu akan melamarku secepatnya?" tanya Dania dengan mata berbinar. "Tentu saja, aku akan mengakhiri kisah sang Casanova yang berhasil mendapatkan cintanya." Dania tanpa melebarkan senyumannya ketika mendengar ucapan Marco. Tentu saja hal itu juga udah ditunggu-tunggu olehnya. Akhirnya dia bisa mendapatkan cinta yang benar, dan bukan cinta terlarang dengan saudaranya sendiri. Keesokan harinya Marco datang ke rumah Tuan Arnold untuk makan malam bersama. Terlihat Danis dan Dania udah duduk di meja makan, sedangkan Tuan Arnold baru aja sampai dan duduk di kursi paling ujung. "Selamat malam semuanya," sapa Marco yang saat itu baru aja datang. Semua orang mulai kepada arah Marco yang sedang memerahkan giginya itu. "Kemarilah Marco, kita akan makan malam bersama, karena sebelumnya sangat jarang sekali kita duduk bersama di meja makan seperti saat ini," ucap Tuan Arnold. Marco berjalan mendekat dan mendudukkan diri di samping Dania. Tiba-tiba datang dari depan David menggandeng mesra tangan Stella masuk ke ruangan itu. Danis menatap ke arah pasangan itu dengan sendu. Tapi tiba-tiba dari arah belakang David dan Stella, pria itu melihat sosok gadis yang sudah membuatnya kesal. Lola diajak Stella untuk ikut makan malam di rumah papa mertuanya dengan niatan bisa lebih mendekatkan Lola dengan Danis. "Hai David, Stella, kalian udah datang? Ayo cepat duduk," ucap Tuan Arnold menyambut kedatangan putra pertamanya itu. "Siapa gadis yang bersamamu itu?" tanya Tuan Arnold ketika melihat Lola. Lola membukukan tubuhnya saat Tuan Arnold bertanya. "Namanya Luna, Pak. Dia asisten sekaligus temanku, jadi aku mengajaknya ikut makan malam di sini," jawab Stella. "Baiklah Lola, silakan duduk di kursi yang kosong di samping Danis itu," jawab Tuan Arnold. Lola berjalan ke arah Danis yang menatapnya dengan tatapan tajam. Gadis itu dengan hati-hati duduk di samping Danis. "Dasar gadis ceroboh," gumam Danis yang masih bisa didengar jelas oleh Lola. Sebenarnya Lola sedikit takut dengan Danis karena kejadian waktu itu.